tertangkap oleh The Xavier. Nah, Deti bisa mendapatkan satu pemain dari poin, tapi Levis tumbang juga, terpelanting dia, terkena fall damage. Sementara RCB dan juga tim Vicious mereka bakal berkomit untuk melakukan fight. Sebuah granat pendek dilemparkan tapi tidak masuk dan memberikan damage yang signifikan karena pemain dari Vicious. Reyes berhasil menyelamatkan diri. Granat berikutnya, 2 granat pun masih belum bisa mendapatkan pemain dari Vicious kali ini. Tapi granat yang keempat connect. David datang, Reyes tertakedown, Dreadlock terjadi karena Wild juga berhasil diamankan. Silas di lantai 1 melemparkan molotov, mendelay laju push dari tim Vicious supaya revive ini bisa berhasil. Mereka melakukan revive di arah tangga, tapi Loxi sudah memasak granat, mendengar step dari dinding luar, akan dilemparkan ke arah kiri, tapi Loxi hampir saja tumbang. Ternyata ada split yang dilakukan oleh Vicious untuk memotong pergerakan dan langsung didobrak 2 pemain. Menabrak ke arah Kims. Kims pun dipulangkan. Silas terlambat lalu memberikan backup cukup low HP. Tapi di arah lain Poin mendapatkan satu pemain dari tim 4MV Apex tadi yang berhasil diamankan. Tapi RCB masih berfokus dengan 2 anggota mereka yang tersisa. David terlihat di bagian kiri di gudang sebelah dan Loxi akan mendelay di arah bawah. Bisakah diamankan? Sudah terlihat mengintip tipis dari kusen pintu, tapi sebuah DPS-nya masih miss the shot untuk mendapatkan pemain tersebut. Ada yang datang juga, walau Apun datang kali ini. Satu orang berhasil diamankan, David tumbang di bagian dalam kali ini. Wild akan mencoba untuk keluar sebuah pick tipis, ternyata dikocek. Kucing-kucingan lah, posisinya ketuker. Malah sekarang Vicious yang ada di lantai 2, sementara Wild dan juga satu anggota lagi tertahan mereka di satu pintu yang kecil. Cardozin di arah lain pun sudah dihentaskan. Diminor masih berfokus kali ini. Brunozin akankah bisa menjadi penyelamat karena buying time dilakukan oleh RCB. Wild kembali lagi mundur ke arah belakang, bahkan panci juga dilempar, tapi belum ada knockdown yang mereka kirimkan dengan 2 lawan 2 yang begitu lama kali ini. Tim Liquid sudah tereliminasi dan kita tidak akan melihat tim Liquid di Grand Final PMGC sambil melanjutkan fight yang sedari tadi terjadi. RCB pulang, RCB out from the game. The Vicious bertahan dan di posisi top 6 ada satu tim yang mati lampu, which is RCB dengan angka 78. Angka ini possible banget untuk dikejar orang-orang yang ada di bagian bawah. Yang di peringkat 7, peringkat 8, peringkat 9 sembari melihat Stalwart Esports yang lagi digempur oleh tim Falcon kembali menggila. Falcon masih dengan tingkat kepercayaan diri yang begitu tinggi. 2 pemain aktif sudah mengamankan 2 points elimination. Sementara on the other side Stalwart Esports terjadi kecelakaan. Krita terpeleset dan ini membuat Octorgue agak sedikit terdelay pergerakannya. Di bagian elimination feed sudah mulai melihat adanya beberapa pemain-pemain yang terculik sebetulnya. Karena fight-fight tersebut itu terjadi di bagian high ground. Long range juga. IC langsung aja terabas aja lah bos. Terabas aja lah Bre. Dan ini juga terabas aja lah Bigetron versus Mirin Sejong. Papan bawah. Dan dimana Mirin Sejong rata. Bigetron masih menginginkan memberikan sebuah performance terakhir mereka. Alhamdulillah. 3 kali fight model begini kalah. 2 kali. Pada akhirnya yang ketiga mereka bisa memenangkan fight tersebut dan MSJ dipulangkan. Lampu mati. Kalau kata Jelly, untuk tim-tim yang sudah dipulangkan, RCB ketar-ketir ini. Dan game on untuk D plus Kia for MV77 Loops. Mereka masih ada asa untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Tapi Loops mendapatkan satu cobaan dari tim yang mencoba untuk merangsak naik juga. Granat dilemparkan Lamborghini dalam posisi yang aman. Para Jin dan juga Nadeti mereka dempetan. Dan tidak ada lemparan granat ke sebelah kiri. Mereka ingin mengincar yang terpisahkan terlebih dahulu. Tapi granat demi granat yang dilemparkan masih belum bisa membuahkan hasil. Masih ada granat di Rafinha tapi belum dilempar. Menunggu momentum yang tepat. Mereka ada di arah zona. Mereka menunggu pergerakan dari zona berikutnya. Tapi mobil mereka udah hancur semuanya. Otomatis kalau zona berpindah, mereka tidak ada waktu dan tidak punya kendaraan untuk masuk ke arah zona. Sementara Voin, yang sedari tadi mereka bertegur sapa dengan tim 4MV, mereka belum menyelesaikan fight ini. Persengketaan mereka masih terus terjadi. Satu pemain dari 4MV terisolasi cukup jauh. Gak dikasih regroup, gak dikasih temen. Dalam shake sendirian aja dia. Begitu naas nasibnya. Seenggaknya masih selamat lah. Ya, dan mereka akan masuk dari satu sudut yang sama dari For Miracle Vibes dan juga Voin Danki. Ini zona pernah kita nonton loh di PMGC. Pernah terjadi di grup stage. Yang ada tim Liquidnya. Tim Liquid itu grup apa ya? Tim Liquid itu grup Green. Waktu itu. Pernah ada
Kalau nggak salah waktu itu tim Liquid yang dapetin winner-winner chicken dinner karena Void-nya kalah ngambil tempat itu. Tapi gue lupa tempatnya yang mana. Kayaknya rumah dewa yang diambil Bigatron deh. Tapi nanti biasanya para analis tuh yang bakal ngebahas spot-spot tersebut. Dan melihat dari 12 tim yang tersisa saat ini, zona mengecil. Menuju ke arah... Dar! Masih menuju ke arah bagian tengah. Masih menuju ke arah bagian tengah. Dan dimana saat ini kalau kita lihat penyebarannya bagian arah jam 5 kosong ya. Arah jam 5-nya kosong. Karena itu adalah tempat yang terbuka. 77 akan masuk ke satu titik. Tapi kamera menuju ke arah Insilio juga. Face take down. Masih ada Westron yang terus memberikan counter shot menuju ke arah lawan-lawan yang sepadan di bagian depan mereka. Karena 3TN agak sedikit tertahan juga dengan posisi dari 77. Kembali 77 regrouping di satu celah kecil. Satu cekungan lebih tepatnya. Untuk mereka bersiap-siap diri juga. Dan mungkin dia akan menjadi checkpoint mereka. Atau mereka mau repositioning lagi ke tempat lain. Karena di mana kita melihat dari Major Pride juga akhirnya bertahan sampai mid game. Dengan 3 pemainnya masuk dari arah jam 12. Tapi tadi 77 nekat banget ya. Mereka ngelewatin Ionex Ruya. Melipir ngambil lower groundnya. Ditembak sama Insilio. Mereka ini bener-bener nekat banget loh. Untuk bergerak tadi untuk bisa masuk ke arah zona. Bahkan sekarang mereka yang berpotensi untuk motong kedua tim lain yang tadi gangguin mereka. Mereka bisa motong ke arah Next Ruya. Mereka bisa motong juga menuju ke arah Insilio. Tinggal melihat apakah eksekusi mereka bisa berhasil atau tidak. Sementara di Pleskia yang sedang mempertahankan rumah mereka, mempertahankan klasmen mereka sedang mendapatkan cobaan. Evo Station dan juga Peluci datang. Granat atau big granat dilemparkan tapi hanya memberikan sebuah splash damage saja. Peluci memasak granat untuk dibalaskan ke arah atas sana. Dan granat ketiga, keempat yang dilemparkan ke arah bawah juga masih belum bisa mendapatkan 2 pemain dari MP. Ada 1 yang dimasak tapi Evo Station touchdown. Berhasil dia mendekat, menjadi penyelundup, menjadi imposter untuk mengganggu kenyamanan dari di Pleskia. Molotov dilemparkan, dijauhkan dari jendela, membuat Osal gak bisa memberikan sonic out lagi ke arah pemain-pemain dari MP. Didobrak masuk, granat dilemparkan, sudut-sudut ruangan yang diincar oleh Evo Station. Ada 1 granat lagi yang akan dia masak. Sementara Fabian bakal menjaga off angle yang nantinya bisa dijadikan flank untuk pemain-pemain dari tim MP. Osal keluar dari rumahnya, granat masih dihentaskan begitu saja. Chips mengganti dengan granat setelah dia melakukan penembakan tadi. Sementara Nolbu di bagian dalam, through the smoke-nya dari Fabian ternyata malah bisa mendapatkan 1 Evo Station tumbang. Ini menjadi bencana karena trade talk terjadi. Nolbu yang di lantai atas pun dihentaskan. Revive dari IC, Peluci memberikan press dengan granat, tapi sayangnya tidak bisa memulangkan Nolbu. Kembali lagi bisa di-revive. Dan di Pleskia, lihat wajah-wajah mereka. Begitu serius untuk bisa mempertahankan top 6. MP sih usil banget mereka. Komit dan begitu rapi untuk di momen fight kali ini. Karena tadi kalau kita lihat posisi di Pleskia tuh ruang geraknya jadi semakin sempit karena IWN RX-nya ngelihat dari bagian belakang. Tadi posisi Nolbu itu ketangkep sama IWN RX, makanya dia nggak bisa main di bagian kusen-kusen jendela yang tadinya tadi dia mau ngintip-ngintip sambil jongkok with the smoke gitu kan. Tapi ternyata digagalkan oleh third party. Dan kembali bergeser ke arah bagian kiri saja untuk berperang dari Pleskia supaya angle dari IWN RX gak bisa mengganggu maju. Bersamaan di Pleskia langsung menghantam pemain-pemain dari Major Pride dan Major Pride pun rata. Out from the game, out from PMGC. Nggak berhasil bertahan tapi 77 di sini bakal langsung menabrak menuju ke arah tempat dari Bigatron. 2 pemain sudah knockdown dari Bigatron. Bahkan dari Magnum masih terus memberikan gempurannya last man standing dari 77. Sudah mulai memasak granat. Ini kalau granat connect bakal rata semua tapi Molotov membuat Magnum tidak jadi untuk melempar granat dan langsung dieksekusi oleh seorang lapar. Bigetron bayar utang cuy. Bigetron bayar utang. Mereka tiba-tiba menabrak 2 kali ke arah kompon yang tidak mendapatkan info banyak. Tapi tiba-tiba mereka memenangkan 2 fight tersebut. Mereka membayar hutang mereka. Mereka ingin menunjukkan seperti yang dibilang sama Jelly tadi. Setidaknya ada 1 game mereka fantastis di babak class change. Dan ini yang sedang mereka perjuangkan. Ngotot mereka untuk bisa naik ke papan atas ke peringkat top 6. Dan Voin, diam-diam mereka sudah bisa mendapatkan 5 eliminasi. Dan kayaknya ada banyak dari pemain-pemain juga dari FarMV
yang terpotong karena pergerakan mereka enak untuk disantap oleh Point Donkey ID. Sementara IC di bagian lain, mereka berhasil menambahkan pundi-pundi eliminasi untuk tim Falcon. 7 eliminasi akan mereka dapatkan atau sudah mereka dapatkan. Tapi di Pluskia ini seru banget. Karena mereka bakal bertemu dengan Inex Ruya. Tim yang sedang mengejar ketertinggalan poin mereka juga. Tapi Falcon di bagian lain bisa menghentaskan satu pemain dari tim Loops. Naila diamankan dan Loops hanya menyisakan 2 pemain saja. Dan kali ini menyisakan 1. Ada ikut campur, ada andil dari poin yang ada di belakang untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Loops. Sebuah tapping fire bershot yang datang dari Potato membuat Pitindi dipulangkan. 1 pemain terakhir untuk tim Loops kali ini dan Voin mendapatkan chance untuk bisa masuk ke dalam zone. Kayaknya untuk top 3 ini udah fix ya, karena di bagian bawah ini udah terlalu jauh poinnya. 77 udah mati lampu, For Miracle 5 sisa 1, Loops sisa 1. Tadinya ketika For Miracle 5 masih berempat, Loops masih berempat, gue rasa masih ada chance. Tapi ketika pemain-pemainnya terkikis satu persatu, ini yang bikin chance tersebut semakin kecil, semakin hilang. Tapi IWNRX masih ada dengan 4 pemain yang lagi digempur juga oleh pemain-pemain di Plaskia. Di Plaskia harus menang dengan fight ini. Dan dia sudah memasak 1 granat dari seorang Fabian. Nampak urge to survive dari di Plaskia, tiba-tiba stongs begitu saja. Langsung penuh dengan kalkulasi pergerakan mereka. Tidak asal-asalan. Ada sebuah splash damage masuk. Tarik mundur sedikit, tarik ulur gaming, dan Kane yang lebih mendekat. Ketika di Plaskia mundur, 1 step dimajukan, tapi lagi-lagi seperti berdansa tango. Maju-maju, mundur-mundur, maju-mundur, maju-mundur. Kedua tim sama-sama tidak menginginkan pulang terlalu dini. Keduanya adalah tim yang butuh poin saat ini. Di Plaskia, 1 granat dimasak oleh seorang Nolbu, dilontarkan menuju ke bagian depan. Tidak connect sama sekali, dan Loop sudah dipulangkan. Masih ada harapan untuk di Plaskia untuk bertahan di bagian peringkat ke-6. Dan Fabian membuka tembakan, ada 1 yang nyongsong di bagian belakang sana, tapi granat meledak seperti kembang api persis di depan Kolbuk. Dan Fabian berusaha untuk mencari meng-screening Z-Wolf. Dapat di depan sana walaupun dibayarin oleh kawannya di bagian belakang, tapi Nolbu. Last man standing versus last man standing, 1v1 situation. This is a bloody fight. Nolbu, close combat, dan Nolbu win the fight. Nolbu sees di Plaskia, dan harusnya di Plaskia survive ke babak grand final. Wah, di Pluskia bener-bener ngotot sampai akhir. Mereka masih bisa melakukan revive. Dan tadi ada pergerakan dari Voin dengan menggunakan mobil. Dan gua yakin ada bunyi suara lagu di radionya. London, London. Itu yang ada di radio pemain-pemain dari Voin saat ini. Karena mereka sudah pasti bakal menuju ke arah London. Kapten Potato berangkat langsung menuju ke arah London bersama dengan Point Donkey ID. Dan Coach Devian tentunya akan sangat senang. Coach Daniel semua pasti bakal sangat senang karena Voin sebagai underdog, sebagai kuda hitam untuk di PMGC kali ini. Memang sulit ketika mereka ingin masuk karena mereka harus melewati last chance. Tapi tetap London is London guys. Terserah kalian mau ngasih warna apa. Tapi kalau kita lihat dari warnanya Voin, London jadi ungu ini nanti. Karena Voin kayaknya bakal menggila di London. Tapi belum selesai. Vexi dia lompat bebas banget dari seorang Refus. 1 eliminasi baru dikumpulkan. 1 poin baru dikumpulkan oleh 4MP. Dan dia menatap mata Vexi. Tatap mata Vexi. Tapi Vexi menatap Osal terlebih dahulu. Osal diamankan. 1 tumbang. Akankah bisa dieksekusi? Dan ternyata Fabian juga bisa mendapatkan pandangan menuju ke arah Vexi. Vexinya tumbang di arah belakang. Tapi Falcon di arah lain sudah dihentaskan. Mereka mendapatkan 10 eliminasi dan di Plaskia mendekat. Menuju ke arah Voin. Mengambil backline. Melihat ke arah Refus. Refus yang mindik-mindik. Malah Refus ketahuan sama di Plaskia. Ini 2 tim yang lagi kejar-kejaran poin. Dan di Plaskia mengamankan slot. Menuju ke London. 6 tim tak tergoyahkan. Untuk menuju ke London. Falcon, Inselio, Voin Donkey, Vicious, RCB dan di Plaskia. Fix, no debat mereka akan maju, tapi di sini juga yang akan maju adalah Bigetron Knights yang akan memberikan persembahan terakhir juga untuk di hari ini. Semua apapun akan dimaksimalkan oleh mereka di Plaskia masih bertahan bersamaan juga dengan Chips. Nolbu berada di bagian lower ground tipis. Sementara Voin Donkey pastinya berbangga mereka karena sudah banyak sekali keringat, jerih payah yang mereka keluarkan untuk bisa mendapatkan slot grand final. Dan impian mereka menjadi nyata saat ini.
Mereka tinggal memoles permainan terakhir mereka untuk disuguhkan kepada Indonesia dari Voin Donkey ID bersamaan juga dengan Bigetron. Terima kasih Bigetron dan Voin Donkey ID sudah berjuang sejauh ini. Tetap ingin memberikan yang terbaik sampai titik darah penghabisan. Itulah yang bikin kita semua berbangga dengan Bigetron Knights, dengan Voin Donkey ID. Kita berbangga sekali dengan adanya anak-anak bangsa ini yang berjuang di stage global. Dan saat ini, 2 pemain asal Korea Selatan yang akan berjuang juga untuk masuk dari arah jam 9. Dimana postingan semua udah dipersiapkan semuanya untuk bisa menyelesaikan The Last Dance match ke-12 The Last Chance PMGC 2024. Sangat pelan sekali, tapi gua rasa mereka semua menunggu timing, menunggu momentum sampai zona bergerak dan ada sebuah opening knock. Bahkan Deka main sabar. Deka tahu kirinya ada orang. Karena Nolbu nggak ingin offside. Dan dipastikan oleh Chips tadi ngintip dikit, nyelunguk aja. Untuk bisa melihat keberadaan dari Voin. Sebuah wall smoke dibuat oleh Bigetron. Begitu rapat, begitu padat tapi lapar bisa mendapatkan satu kesempatan berhasil mereka dapatkan dan tersandwich oleh 2 tim yang berbeda membuat Voin harus finish di peringkat yang ketiga. But nice try untuk Voin. Last dance untuk Bigetron untuk membayarkan hutang. Walaupun hutangnya nggak bakal lunas. Karena buat naik ke atas butuh lebih banyak eliminasi. Butuh fantastis eliminasi untuk mereka bisa hadir di arah top 6. Hutang yang berusaha mereka bayarkan kali ini harus bisa mereka selesaikan dengan 3 melawan 2 granat dari Nolbu. Bahaya ini, bahaya. Untung hanya bisa memberikan splash damage. Nolbu hampir saja menghentaskan 2 pemain dari Bigetron. Mereka bertahan di tempat yang sama tapi Chips bisa mendapatkan 1. Zuxi diamankan. Nolbu tersisa seorang diri karena Hansil bisa mendapatkan Chips. 2 melawan 1, Nolbu terspot. Granat di cook, akan dilemparkan tidak terlalu matang memang. Tapi bakal membatasi pergerakan dari Nolbu. 2 granat dihentaskan, splash damage masuk dari yang pertama. Yang kedua, yang ketiga. Nolbu selesai dan Bigetron Knights membayarkan sedikit hutang mereka di babak last chance. Congratulations.